大家好，欢迎来到我的 YouTube channel。我们今天学习 HSK 5第15章，我们的题目是纸上谈兵。纸上itu di atas kertas kan, tan ngobrol, piang ya kayak tentara gitu. Jadi kayak berbicara strategi gitu di atas kertas gitu ya. Ini untuk tema kita. 我们现在学习生词，纸上谈兵 to be an armchair strategist. Ini cukup dihafal aja. Oke, 军事itu adalah military affairs. Nah, in satu kata itu ya tentara juga sih, tentara atau kayak military gitulah. Terus shi kan kayak urusan hal gitu kan. Jadi 军事 itu military affairs gitu. Oke. Terus 敌人 itu adalah enemy. 理论 itu adalah teori. Teori. Nah, bedanya dengan 道理 itu adalah apa namanya tuh? Kayak logika sehari-hari gitu sih. Kalau misalnya teori kayak mungkin teori lebih science atau teori ekonomi gitu atau enggak kayak teori arts gitu. Itu untuk liluan. Nah, tauli itu kayak logika kita sehari-hari gimana kayak masuk akal gitu loh, yang masuk di akal. Nah, sama satu lagi itu ada yang namanya lonely. Nah, kalian harus inget radikalnya. Ini radikal ini tanrenpang. Ini namanya radikal tanrenpang. Yang ini aku lupa namanya apa. Ingat radikalnya beda ya. Jadi cara baca juga beda. Ini lun, ini luan. Nah, lunli itu adalah etika atau kayak moral gitulah, etika atau moral gitu. Oke, itu beda-bedanya di luan, taoli dan lunli. Oke. Terus zuozhen, to fight a battle. Kalian ingat kan? Ini ada yang namanya janjeng. Janjeng itu kan namanya itu noun-nya kan. Nah, sementara zuozhen itu adalah verb-nya, berperang gitu. Terus maoping itu kayak masalah, tapi masalahnya bukan wenti ya. Wenti itu kayak wenti itu emang masalah, tapi maoping itu kayak ini sih他的思路有毛病, ada masalah pada pikiran, tapi wenti juga nggak masalah sih. Jadi maoping itu kayak lebih gimana ya? Untuk masalah yang lebih besar sih sebenarnya maoping. Atau bisa juga maoping ya. Ya, 你这个战略有毛病，ada masalah pada 战略 strategi gitu. Oke, itu untuk maoping. Semoga bisa bedain dengan wenti ya. Oke, terus nah tauli tadi kita udah bahas juga prinsipal atau teori. Nah, 迟早 itu adalah sooner or later. Jadi kayak cepat atau lambat gitu. Jundui. Nah, tadi kan kita kan belajar junshi kan. Nah, shi-nya dihapus, diganti oleh tui. Tui ini kayak barisan gitu. Jadi, ya army gitu. Oke. Terus pai itu to send atau to assign. Contoh misalnya, kita misalnya bos dari suatu perusahaan dan kita mau karyawan kita si A, si B, si C, kita assign di negara A, negara B, negara C gitu. Nah, itu pakai pai. Ya. Terus raw itu adalah weak. Dan kata lawan katanya adalah qiang, kuat, ya kan? Nah, 形式 dan kita juga pernah belajar yang ini 形式
Xingshi ini kan kayak bentuk gitu kan, bentuk ataupun model. Nah, sementara xingshi yang ini itu adalah situasi. Maksudnya kayak situasinya tuh lagi kayak gimana gitu loh. Situasinya lagi kayak gimana. Contoh misalnya nih, eh di Qiang berarti musuh kuat dan wo saya lemah de xingshi dengan situasi seperti itu. Gitu loh. Bentuk situasinya kayak gimana gitu loh. Nah, di xiang wo ruo itu adalah bentuk situasinya dan xing shi itu adalah bentuk situasinya. Jadi beda ya. Kalau xing shi, shi yang ini lebih ke eh apa mungkin nggak ada radikal kali dia ya? Oh iya benar deh kayak gini. Xing shi. Oke, iya. Jadi eh shi yang ini tuh kayak artinya adalah bentuk dari satu kata ya, satu kata bentuk. Karena ada satu lagi yang namanya kuan shi. 款式itu apa artinya? 款式 itu model gitu. 这条裤子有其他的款式吗? Ada bentuk, ada model lain dari celana ini atau enggak gitu. Jadi kita bisa anggap 是 satu kata itu adalah model. Nah, sementara 是 ini 是 yang atas ini kita pernah belajar yang namanya 姿势, ya nggak? Belajarnya, oke. 姿势itu kan kayak gimana ya? Pose kan. Jadi 形式 itu lebih berhubungan kayak sama situasi gitu. Ya kayak gitulah. Itu sih cocok lagi masing-masing aja ya. Biar lebih gampang hafalnya gitu. Terus mingling itu adalah comment. Nah, show itu adalah to guard. Nah, kita juga nanti aku lupa di HSK berapa, mungkin HSK 6 atau di HSK 5 ke belakang mungkin ya, kita bakal belajar namanya pau show. Pau show itu ya melindungi juga gitu. Karena show satu kata ini kan artinya kan guard kan. Terus 阵地 itu adalah position. 绝对 absolutely. Nah, bedanya sama 完全. 绝对 itu adalah pasti. Kalau 完全 itu adalah sepenuhnya. Contohnya, 我绝对不会同意. Saya pasti tidak akan setuju. Terus kalau 完全, 我完全听得懂你讲的话. Saya sepenuhnya mengerti apa yang kamu ucapkan gitu. Oke, jutung itu adalah kita inisiatif. Nah, kalau kita atau aktif ya dibilangnya. Kalau misalnya lawannya itu adalah peitong. Karena pei ini kan kayak menandakan sesuatu yang pasif gitu kan. Kayak kalimat pasif kan dipakai pei. Jadi peitong itu adalah pasif. Sebenarnya jutung itu adalah aktif. Xiaojan itu adalah challenge. Bisa juga bisa juga to challenge ya. Bisa sebagai verb, bisa sebagai noun. Terus ma itu adalah to curse atau marahin orang gitu loh. Oke. Terus dan xiao itu coward, 胜利 itu adalah menang gitu. Ya lawannya adalah 失败 gitu. Itu sih kalau di game ya biasanya. Nah, terus 调动 itu adalah to transfer. To transfer misalnya kayak kita pindahin karyawan dari negara A ke negara B. Nah, itu kita bilang 调动. Terus 散步 to spread, 谣言 adalah rumor, terus 上当 itu adalah tertipu. Terus 再三 again and again, 一次又一次, ya, lagi dan lagi. Terus 阻止 itu adalah to stop atau to prevent. 任命 to appoint. Terus 独立 itu adalah independent. Independent. Oke, terus 这个 itu adalah kualifikasi. Contoh misalnya, 你要做我的男朋友，你有什么资格? Kamu mau jadi pacar saya, kamu punya kualifikasi apa? Gitu. Oke, terus 糊涂 ini kayak semacam bimbang. Kalau nggak salah kita juga pernah belajar mohu nggak sih?
Mohu itu kayak nggak jelas gitu loh, nggak jelas atau misalnya kita juga bisa bilang foto ini sedikit blurry gitu, kita bisa bilang sedikit mohu. Nah jadi hu-nya diambil untuk ditambahin dengan tu, jadi ya imbang gitu. Oke. Terus Gongyuan itu Christian era atau apa namanya tuh, setelah Masehi, ini Masehi. Gongyuan itu Masehi. Terus Mangmu. Mangmu itu kita pernah belajar Mang dan Yang nggak? Mang dan itu kan orang buta, berarti Mang satu kata itu buta. Tapi Mangmu di sini bukan berarti dia itu buta gitu, tapi kayak misalnya udah dibutakan oleh kemarahan. Nah butanya itu pakai Mangmu yang ini gitu. Contohnya, 一直 盲目自信gitu. Kita dibutakan oleh kepercayaan diri gitu. Terus 轻视 itu to look down upon. Nah, 轻 itu ringan kan, jadi kayak kita ngeremehin gitu. Dan shi ini kayak berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan mata kan, berhubungan dengan mata. Jadi 轻视 itu adalah meremehkan. Nah, sementara kalau 重视 itu kayak menganggap suatu hal itu penting. Contohnya, saya menganggap penting kesopanan. 我重视礼貌 gitu ya. Terus fang'an itu adalah plan, 进攻 attack, attack. Terus 宝贵 precious berharga, 讽刺 itu sinis. Bukan sinis juga sih, kayak mana yang namanya? Kayak sinis, nyindir gitu, nyindir kali ya. Nyindir lebih cocok. Terus 灵活 itu adalah fleksibel. OK，这些都是我们学习的生词，你们可以截图atau screenshot teksnya. OK，我们看练习题吧。OK，宝贵 berharga， 阻止 menghalangi, 善于 tadi aku dibahas nggak ada, aku di atas kayaknya nggak ada bahas 善于 ya. Oh mungkin di bab sebelumnya kali 善于. Oh aku inget di bagian yang puisi-puisi itu, bagian puisi-puisi itu 善于 itu artinya adalah jago. Contoh misalnya, 他善于打猎, dia jago memanah, bukan memanah, berburu gitu. Oke, tuli independen.挑战 challenge. Hutu dari kayak bingung, bimbang. Oke, kita lihat nomor 1. 我见朋友的小孩怎么也打不开房门，就想帮他，却被朋友 Oke, saya melihat anaknya teman saya tidak bisa membuka pintu. Saya mau membantu dia, tapi
teman saya bla 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 bla. Tapi teman saya menghalangi. Mungkin dia mau anak itu mandiri atau belajar cara membuka pintu sendiri gitu ya. 第二，任何经验都是 setiap pengalaman sangat berharga, 宝贵。但并不是任何时候都是有效的。Tapi bukan berarti segala di semua waktu itu berguna, gitu, efektif, 有效。社会上的成功人士 tokoh-tokoh sukses di masyarakat 有不少都什么什么记住别人的名字 ，OK， 善于 orang-orang di masyarakat ya ingat gitu nama orang gitu. Orang yang ingat nama orang itu tidak sedikit. Nomor 4, 你这脑子真可真什么什么银行卡的密码怎么能忘记了呢？怎么能忘了呢？ Otak kamu ini bla 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 bla. Bahkan apa namanya tuh? Pin bank aja bisa lupa gitu. Oke, ini adalah foto ya. Oke, nomor 5. 跳伞运动以自身的进行和什么什么性被世人称为勇敢者运动。Oke, terjun payung, 跳伞. Jadi sebenarnya aku juga nggak tahu跳伞ini apaan. Tapi kalau kita lihat logikanya ya, 跳itu loncat kan, terus 伞 itu kan payung. Gitu. Jadi kayak ya terjun payung gitu loh. Olahraga terjun payung itu dengan kayak perasaan apa ya? Kayak ya olahraga untuk orang yang berani gitu loh. Gitu. Zeshen itu kan diri sendiri kan. Terus Jingxian itu kayak gimana bilangnya ya? Jingxian itu kayak yang orang yang berani mengambil resiko gitulah. Kayak gitu ya. Dan 什么性 挑战性 kayak orang yang suka sesuatu yang challenging gitu. 挑战性 Oke. Nomor 6, 家长应尽量创造一个能让孩子什么什么生活和学习的环境。Oke. 独立生活 hidup mandiri. Orang tua harusnya bisa, bukan orang tua, jajang itu kepala keluarga. Seharusnya sebisa mungkin menciptakan yang kehidupan mandiri dan situasi belajar untuk anak gitu. Kita lihat bagian 2. Nah, 曾经 dan 已经 kita udah pernah belajar. 曾经 itu pernah, 已经 itu sudah. Kita lihat ya. 我什么什么以为这一生我只能做一个普普通通的工人。Saya kira saya hanya bisa saya pernah mengira saya hanya bisa menjadi karyawan yang biasa-biasa saja. 曾经 pernah kan. 师傅，最近我这车出了点儿什么什么，空调总是不太凉，AC-nya tidak adem gitu. 缺点 itu kekurangan, 毛病 masalah. Mobilnya belakangan ada masalah ya. Oke, nomor 3, 父母给我讲了许多 banyak 做人的什么什么，对我的影响很大。Oke, 理论 tadi teori, sementara 道理 itu kayak logika yang masuk akal gitu. Jadi ini 道理。
nomor 4，我相信这样的安排他是什么什么不会同意的。Oke, pasti atau sepenuhnya? Pasti ya，他绝对不会同意。OK，这些都是我们的练习题。我们现在看语法。OK，我们学习过。Nah, penggunaannya di sini adalah 动词 atau verb ditambahin de atau bu ditambahin过. Nah, ini sebagai kayak kalimat tambahan aja sih. Maksudnya kayak yang untuk melengkapi lah fungsinya. 表示胜过的意思，yang artinya menang gitu. Kalau misalnya menang berarti de过, kalau misalnya nggak menang berarti bu 过 gitu. Contoh misalnya nomor 2, 年轻人记忆力好，这一点我比不过你们. Saya nggak bisa menang dari kalian gitu. Kalau soal ingatan, saya tidak bisa menang dari kalian. 我比不过 gitu. Tidak bisa dibandingkan gitulah. Tidak bisa dibandingkan. Nah, contoh lagi, 竞争不过, yang nggak bisa berkompetisi. Karena emang levelnya udah beda. Kita lihat Nancy T. Li yang 受过专业训练. Oke, dia udah pernah ikut pelatihan khusus. Mengenai bidang olahraga, kita satu orang pun tidak ada yang bisa mengalah, tidak bisa dibandingkan dengan dia. 关于运动这方面，我们没有一个人可以tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Karena di sini udah ada tidak ada, maka belakangnya itu bukan pukul lagi. Berarti kita pakai teguo. Teguo. Oke, jadi logikanya gini ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa, tidak ada yang bisa, tidak bisa dibandingkan dengan dia. Bisa dibandingkan dengan dia, gitu. Tidak ada satu orang pun yang bisa dibandingkan dengan dia. Jadi, 没有一个人, di sini kan udah negatif nih. Jadi belakangnya tidak mungkin negatif lagi dong. Belakangnya pasti positif. Gitu. Kalau misalnya 没有一个人可以比不过, tidak ada satu orang pun yang bisa, pokoknya arti jadi kacau kalau misalnya ditambahin negatif lagi, jadi belakangnya udah pasti positif. Karena kita pakai logika matematika aja ya. Kalau misalnya minus kali minus itu jadi positif ujung-ujungnya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin kalimat negatif, berarti salah satunya berarti harus positif. Dan kalau kita udah pilih ini, kalau misalnya kita udah pilih 没有一个人, karena di sini udah negatif, di sini harus positif. Kalau misalnya kita mau belakangnya, kalau misalnya kita mau belakang pakai ibuku gimana? Kalau misalnya belakang kita mau bikin positif, maka depannya harus positif. Berarti 我们一个人都比不过他，我们一个人都比不过他. Nah, di sini kan nggak ada kata pu ataupun nggak ada kata meyo kan. Jadi ya ini kalimatnya positif gitu. Sementara yang belakang di sini karena ada pu, dia kalimatnya negatif. Jadi positif kali negatif, ya negatif. Jadi konotasinya itu udah negatif kalimat ini gitu. Kalimat keseluruhannya gitu. Kalau misalkan di sini negatif lagi, di sini negatif lagi, jadi kacau gitu loh.
ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin depannya positif, bisa pakai 我们一个人都比不过他. Tapi kalau misalnya kita mau bilang 我们没有一个人可以比得过他, ini juga boleh gitu. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan dia. Kalau yang atas ini kalimat artinya adalah kita satu orang pun tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Kalau misalnya kita satu orang pun tidak bisa mengalahkan dia. Kalau yang bawah ini artinya adalah tidak satu orang pun bisa mengalah. Gitu. Ya terserah kalian, preference kalian mau bikin kalimat yang kayak gimana. Ya, ini untuk ku. Contoh lagi misalnya, 打得过,打得过. 打得 atau 不过. Misalnya, 你的身体比我大，我肯定打不过你。我肯定, saya pasti. 打不过你, saya pasti tidak bisa mengalah. Pukul mengalahkan kamu. Gitu. 我肯定打不过你. Gitu. Itu untuk penggunaan 过. Selanjutnya kita lihat penggunaan 迟早. 迟早 itu cepat atau lambat. Sooner or later. Gitu. 早晚会发生. Gitu. Contoh, kita lihat kalimat nomor 3. 如果不重视, 重视 tadi aku udah jelasin ya. 重 kayak berat gitu. 是 mata, jadi kayak kita menganggap sesuatu penting gitu. 如果不重视技术研究和产品开发, kalau kita tidak menganggap penting penelitian teknologi atau dan perkembangan produk, 我们迟早 kita sooner or later atau kita cepat atau lambat 会被人挤出市场. Kita bakal di kayak didempetin sampai akhirnya kayak dibuat terpojok sampai akhirnya keluar dari market gitu. Gitu. Kita akan ya. Kalian tahu Yongji nggak? Yongji ini tuh sangat ramai sampai kayak berdempet-dempetan gitu. Jadi 急出市场itu jadi kayak kita di pojokin sampai akhirnya keluar dari market gitu ya. Kayak contohnya misalnya odol gitu. Kita kan press gitu biar odolnya keluar gitu kan. Nah itu namanya ji. Oke, kita lihat nomor 1 deh. Wang Jiaolian 可以严格了. Nah, pelatih Wang sangat 严格 strict. 你这种不认真态度, kamu dengan sikap yang tidak serius ini, 迟早 cepat atau lambat, kamu cepat atau lambat akan dikeluarkan atau ditendang dari apa klub bola kita, maksudnya kayak ya klub bola kita gitu. Tawan, bukan tawan. Tawan itu ya sama juga kayak 迟早 sih. 你这种不认真的态度，迟早会从球队. Nah, tadi kan 军队 itu kan kayak gimana bilangnya ya? 队 kalian tahu kan? 队 itu 派对. Nah, kita ambil 队 yang itu kayak dari perkumpulan gitu loh. 球队. Nah, tendang ya kita pakai 踢 gitu. Apa ini ada ininya? Aku lupa. 踢出去.
kamu cepat atau lambat akan ditendang dari klub bola. Gitu. Ini untuk 迟早. Coba kita lihat lagi nomor 2 deh. 你说刘放为什么就不能原谅我呢？你别难过, kamu jangan sedih. Dia cepat atau lambat akan memaafkan kamu. 他迟早肯定会原谅你的。毕竟你们是好朋友，什么什么什么什么。Terserah kalian mau tambahin kayak gimana, ya. Oke. Kita lihat bagian 3. 再三 artinya adalah 一次又一次. Gitu. Satu demi satu. Belakangnya biasanya diikuti oleh verb. 有时还可以用不带宾语的动词后面. Oke, intinya belakangnya ditaruhin 动词 verb kayak gitu. Contoh misalnya kita lihat nomor 2 deh. 我最近这段时间特别忙. Saya belakangan ini sangat sibuk. 实在没有时间参加小网的活动. Benar-benar nggak ada. Benar-benar nggak ada waktu untuk mengikuti kegiatan Xiaowang. Tapi dia 再三 lagi dan lagi 邀请 lagi dan lagi mengundang gitu. 出于礼貌 demi kesopanan 我只好答应了. Oke, beda dengan 重复 ya. 重复 itu kan berulang-ulang kan. Berulang-ulang. Nah, tapi 再三 itu lagi dan lagi. Bedanya di situ. 重复 dan 再三 berbeda. Contoh lagi kita lihat nomor 3. 朋友请他做公司的总经理. 总经理. 总 itu general. 经理 kalian tahu manager. 总经理. Nah, ada teman yang membiarkan dia menjadi general manager di perusahaan. 他考虑再三, dia memikirkannya lagi dan lagi gitu. 最后还是客气的拒绝了. Akhirnya ya dengan sungkan akhirnya dia tolak lagi dan lagi. Gitu. Kita lihat contoh nomor 1. Bla 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 bla. 他只好答应了周末带他去玩. Oke. Anak perempuan, Mir, meminta ayahnya untuk pergi ke taman lagi dan lagi atau terus-menerus. 女儿一直要他爸sorry. 女儿 terus-menerus meminta. 再三要他爸带他去公园玩. Oke. Anak perempuan meminta ayahnya untuk pergi ke taman ya buat bermain berkali-kali terus-menerus gitu. 女儿再三要他爸带她去公园玩，她只好答应周末带她去玩. Gitu. Oke, 再三 lagi dan lagi. Bukan beda dengan 重复. Oke. 重复 itu mengulang gitu. OK， 这些都是我们的语法，我们
看胜利和成功的区别。Oke, 胜利 dan 成功dua-duanya adalah artinya adalah mencapai apa yang mencapai target yang udah direncanakan gitu loh. Contoh misalnya 北京胜利或者成功的举办了2008年夏季奥运会. Jadi Olimpik ya Beijing berhasil menyelenggarakan Olimpik pada tahun 2008. Atau mudi itu persamaannya. Oke, kita lihat perbedaannya. Yang pertama, shengli. Nah, ini biasanya digunain untuk pekerjaan. Nah, gitu. Biasanya digunain untuk ya di dunia kerja. Kalau enggak, ini misalnya urusan apa gitu, ada project apa gitu. Nah, ini biasanya pakai shengli. Contoh misalnya, 经过1年的努力，我们胜利的完成调查工作。Terus, sementara si成功itu bisa digunain di aspek lainnya juga. Gitu. Contoh misalnya, 经过艰苦的努力，实验. Nah, 实验ini kan belum tentu,实验ini kan eksperimen kan. Eksperimennya berhasil gitu, bukan. Jadi nggak pakai 胜利. Karena eksperimen itu bukan hal dari pekerjaan. Ini nggak pakai 胜利. Nah, 胜利itu juga bisa berarti saat lomba ataupun saat perang itu kita mengalahkan lawan, itu kita pakai 胜利. Nah, kalau 成功 itu kita nggak pakai. Contoh misalnya, 谁坚持到最后，谁就这场比赛的胜利者. Siapa yang bertahan sampai akhir, siapalah pemenangnya. Gitu. Terus 成功 itu nggak ada penggunaan seperti mengalahkan lawan gitu. Tapi 成功 itu dia memiliki arti intrinsik untuk membuat orang puas gitu. Contohnya 这部电视剧拍得很成功. Nah, ini TV bukan TV. Series ini iya sangat sempurna, sangat berhasil gitu loh. Sampai penontonnya semua sampai puas nontonnya gitu. Ini pakai 成功. Nah, 胜利 ini nggak ada penggunaan seperti ini. Ya. Coba kita lihat 练习题. 这项实验, oke. 实验 eksperimen kan. Jadi pakainya 成功, bukan pakai 胜利. Oke. Oke. 得明星者才会赢得这场战争的 Oke, perang 胜利, ya kan? Karena perang kan mengalahkan lawan otomatis. Jadi 胜利. Nomor 3, 她什么什么的说服了丈夫放弃了搬家的打算. Oke, ini 说服 itu kayak membujuk. Tapi membujuk itu bukan ngomongin soal pekerjaan kan. Jadi kita tidak pakai 胜利, kita pakainya 成功gitu. Dia berhasil membujuk suaminya untuk tidak pindah rumah. Nomor 4, 座谈会开得很什么什么什么，大家交换了意见，增进了理解. Oke. Ini juga 很. Kalau ada 很 itu sangat, berarti belakangnya itu ditambahin adjektif kan. Kalau adjektif belakangnya berarti 成功. Ya. Gitu. Nah, 成功 bisa menjadi adjektif ya. Ini untuk perbedaan 胜利 dan 成功，希望你们能听得懂我讲的课。OK, as always, 如果你们有考试的话，要加油哦。如果有问题的话，可以在评论区下面问我，或者可以加我的电话号码、发信息之类的哦。OK，谢谢大家，拜拜。